Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, berikut satu informasi penting untuk teman-teman ketahui. Nah, informasinya ditunjukkan untuk para ASN, PNS, P3K, dan pensiunan. Disampaikan kabar baik dari Istana, APBN semester 1 2025 sehat. Pemerintah siapkan kenaikan gaji ASN dan gelontorkan 5 triliun untuk makan bergizi gratis. Jadi informasinya teman-teman, kondisi APBN untuk semester 1 2025 sehat sehingga pemerintah menyiapkan kenaikan gaji bagi para ASN, PNS, P3K, demikian kepada Bapak Ibu para pensiunan, dan bukan itu saja, juga menggelontorkan menyiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai 5 triliun, dan untuk selengkapnya kira-kira berapa kenaikan gaji yang telah direncanakan oleh pemerintah. Berikut mari kita ikutin informasi ini di Muat Media Bungko News. Berikut informasi selengkapnya. Jakarta Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indawati menyampaikan kabar baik mengenai kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN semester 1 tahun 2025. Ini disampaikan oleh Menkeu Bapak Ibu ya terkait dengan kondisi anggaran APBN pada semester 1. Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Menkeu memaparkan realisasi anggaran yang menunjukkan kinerja positif dan kemampuan negara untuk mendanai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Saya minta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. Alhamdulillah, ujar Menkeu mengawali paparannya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pada semester pertama tahun 2025, pendapatan negara tercatat mencapai 1.201,8 triliun neto atau 48,3% dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai 1.407,7 triliun yang dialokasikan secara cermat untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, itu keadaan ya APBN yang disampaikan oleh Menkeu Bapak Ibu ya. Salah satu kabar yang paling ditunggu adalah rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan aparatur negara. Nah, tentu hal ini merupakan penantian dari para seluruh ASN, PNS, P3K, demikian juga kepada para pensiunan, di mana soal kenaikan gaji ini telah lama beredar informasinya yang mungkin sampai saat ini belum diumumkan oleh pemerintah. Dan mari kita ikutin ya, melihat seperti apa rencana pemerintah dan kira-kira berapa persen yang akan diberikan melalui informasi ini. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius dan detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, ungkap seorang pejabat dalam pemaparan tersebut. Jadi ini disampaikan di pusat Bapak Ibu ya. Fokus pada program prioritas Prabowo Subianto. Realisasi belanja negara menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu mengenai realisasi belanja negara dalam rangka pelaksanaan program-program unggulan Presiden. Berikut rincian alokasi dana untuk beberapa program prioritas utama. Yang pertama, untuk makan bergizi gratis MBG. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 5 triliun untuk program ini. Pemerintah menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah penerima hingga 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Itu untuk makan bergizi gratis Bapak Ibu ya. Untuk bidang ketahanan pangan, sektor ini mendapatkan perhatian khusus dengan realisasi anggaran sebesar 26,9 triliun. Alokasi ini berdampak signifikan terbukti dengan meningkatnya produksi beras sebesar 13,2% pada periode Januari-Juni 2025. Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk subsidi pupuk sebesar 10,3 triliun untuk 3,7 juta ton pupuk. Dukungan untuk Bulog, suntikan dana sebesar 16,6 triliun
untuk pengadaan beras dan gabah demi menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Berikutnya mengenai kesejahteraan aparatur dan tenaga pendidik. Nah, ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh para seluruh ASN termasuk ya guru PNS, guru P3K dan seluruh ASN tentunya, juga kepada seluruh para pensiunan. Selain rencana kenaikan gaji, pemerintah telah merealisasikan anggaran 11,6 triliun untuk pengangkatan CASN, pembayaran gaji dan pensiun ke-13, pemberian tunjangan profesi kepada 1,5 juta hingga 2 juta guru non-ASN, serta tunjangan untuk dosen. Jadi semua ini sudah terrealisasi Bapak Ibu ya di semester 1, tunjangan para guru yang non-ASN dan juga tunjangan guru para ASN. Pendapatan negara pulih di kuartal kedua. Meskipun menghadapi tekanan di kuartal pertama 2025, Menkeu Sri Mulyani optimis dengan tren pemulihan pendapatan negara di kuartal kedua. Tekanan pada awal tahun disebabkan oleh beberapa faktor termasuk pembatalan kenaikan PPN 12% dan pengalihan dividen BUMN senilai 80 triliun ke lembaga pengelola investasi Danantara. Namun, kinerja penerimaan pajak menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah mengalami kontradiksi pada Januari-Februari, pertumbuhan penerimaan pajak berubah menjadi positif setiap bulan dari Maret hingga Juni 2025. Ini memberikan harapan bahwa semester kedua kita bisa berharap untuk stabilisasi dari penerimaan pajak, karena penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara, jelas Sri Mulyani. Penerimaan dari bea dan cukai juga menunjukkan kinerja yang baik dengan penerimaan cukai tumbuh 6,9% mencapai 108,8 triliun meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun ini. Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan bahwa APBN 2025 berada dalam kondisi yang sehat dan terjaga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, bisa saja pemerintah akan merencanakan besaran kenaikan gaji para PNS. Kinerja positif ini memberikan keyakinan bahwa APBN mampu terus menjadi instrumen andalan untuk mendukung program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, demikian saja informasi terkait dengan APBN yang kondisinya sehat dalam semester 1 dan semoga akan disusul dengan perhatian juga pemerintah kepada para ASN, PNS, P3K, dan para pensiunan untuk memberikan kenaikan gaji. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.